pelatih Sriwijaya FC, Osvaldo Lesa, dan nahoda mitra kukar, Jafri Sastra, buka suara soal tren pemecatan pelatih di kompetisi Liga 1 2017 yang belakangan menghangat. Mereka menganggap pekerjaan menjadi pelatih di Indonesia berisiko tinggi. Osvaldo Lesa mengaku dirinya sudah mempersiapkan diri terhadap semua kemungkinan yang akan dihadapinya usai laga melawan mitra kukar, Rabu, tanggal 7 Juni tahun 2017 di Stadion Gelora Sriwijaya, Jakabaring, Palembang. Di laga ini posisi Lesa sebagai pelatih kepala Laskar Wongkito dipertaruhkan. Hanya kemenangan yang akan mampu menyelamatkan arsitek asal Brasil ini. Memang benar saya sudah dipanggil oleh manajemen dan menjelaskan situasi yang harus saya hadapi ke depannya. Mereka mengatakan bahwa saya hanya punya satu kesempatan terakhir saat melawan mitra kukar untuk memperbaiki tim. Jika tidak menang, maka bisa dipastikan manajemen Sriwijaya FC akan mencari pelatih baru nantinya, ungkapnya. Hal ini sendiri dianggap wajar oleh Lesa. Manajemen SFC punya pertanggungjawaban moral memperbaiki tim agar bisa tetap bersaing di perburuan juara Liga 1 2017. Lesa sadar betul saat memutuskan menggeluti karir sebagai pelatih sepak bola. Dirinya sudah mengetahui bahwa hal seperti ini bisa saja terjadi kepada dirinya. Saya tidak mungkin tidak siap, karena hal seperti ini bisa terjadi kapanpun dan inilah hidup. Karena itu saya selalu berpesan kepada seluruh pemain agar tidak terlena setelah meraih satu kemenangan saja. Soal tekanan tentu tidak juga bisa dihadapi hanya omongan, harus dijawab di lapangan. Saya masih ingin melatih di Sriwijaya FC, karena itu tim ini mesti menang, ujar Osvaldo Lesa. Jafri Sastra mengaku bersimpati dengan apa yang dialami rekan sejawatnya saat tiba di Palembang. Saya sempat merenungi hal ini, bukan karena pelatih Sriwijaya FC tengah terancam, namun banyak rekan seprofesi saya yang juga mengalami hal sama. Musim lalu saya pun sudah pernah di posisi seperti mereka, ungkap Jafri yang sepanjang karir profesionalnya merasakan 2 kali dipecat oleh Semen Padang serta Persipura. Menurut Jafri, kondisi seperti ini tidak memberikan pengaruh positif bagi sepak bola di tanah air. Tren pemecatan belakangan ini jadi pemikiran saya. Karena jika acuannya adalah sepak bola Eropa yang lebih baik, maka apa yang terjadi di Indonesia belakangan ini, terutama bagi pelatihnya, bukanlah faktor positif, papar arsitek asal Payakumbuh, Sumatera Barat itu. Jafri memberikan contoh bagaimana pelatih di daratan Eropa biasanya mendapatkan kontrak panjang hingga 3-4 tahun. Karena itu saya senang saat Indra Syafri mendapat kontrak panjang selama 5 tahun dari Bali United. Ia punya cukup waktu untuk membangun tim. Ketika kemudian ia diberi mandat melatih timnas Indonesia U19, klub yang ditinggalkannya tidak terlalu goyang. Widodo Cahyono Putro yang kini jadi pelatih Bali United, pencapaiannya di Liga 1 2017 cukup lumayan, ungkap Jafri. Walau pelatih yang sukses mengantarkan mitra kukar juara Bayangkara Cup 2016 juga tak bisa menutup mata, sebelum Widodo melatih Bali United, klub tersebut memecat Hans-Peter Schaller setelah klub melempem di 2 laga awal kompetisi. Artinya tekanan jadi pelatih klub di Indonesia amat tinggi. Menurut Jafri Sastra, ada beberapa penyebab yang membuat klub bertindak tangan besi ke para pelatih. Ada kecemasan dari manajemen atau para pendukung. Namun seharusnya kebijakan tidak populer seperti itu tidak terjadi di Eropa. Pep Guardiola atau sekelas Jose Mourinho pun sama, mendapat dukungan dan kepercayaan terlebih dahulu. Tekanan pasti ada dan tidak ada jaminan di musim ini kita juara, maka ke depan tidak ada kesulitan. Tetapi jika semua kondisi diperlakukan sama, maka rasanya kurang bijak.
Ada baiknya kita belajar hal positif dari sepak bola belahan dunia seperti Eropa.